Pemirsa, Pemprov Jakarta berhasil kumpulkan donasi hingga 3,1 miliar rupiah di malam pergantian tahun baru 2026. Uang tersebut akan didonasikan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Peringatan malam tahun baru di Jakarta digelar tanpa kembang api. Acara diisi dengan penggalangan donasi serta doa bersama sebagai wujud empati terhadap bencana yang terjadi di Sumatera dan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menghimpun 3,1 miliar dalam rangkaian perayaan malam tahun baru 2026. Uang tersebut akan didonasikan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Saat ini barusan saya mendapatkan report, jadi jam 22.40 terkumpul angka 2.513.679.558. Ini adalah sepenuhnya partisipasi masyarakat publik Jakarta dan kami untuk itu mengucapkan terima kasih. Pramono berharap doa serta bantuan moral, spiritual, dan sosial dari warga Jakarta dapat meringankan beban masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta wilayah terdampak lainnya. Pemirsa, hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang sejak Kamis malam menyebabkan banjir susulan di daerah Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Pemirsa, inilah kondisi jalan penghubung menuju Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Sepanjang kurang lebih 50 meter, badan jalan amblas akibat banjir susulan. Putusnya satu-satunya akses jalan tersebut membuat aktivitas warga terhenti total. Kendaraan tidak dapat melintas, warga terpaksa berjalan kaki melalui jalur darurat. Hingga kini pemirsa, sedikitnya ada 50 kepala keluarga terisolir. Warga diimbau tetap waspada karena hujan masih berlanjut. Pemirsa, Kabupaten Gayo luas kembali terjang banjir bandang. Banjir tersebut disebabkan hujan deras sejak 1 hari terakhir. Banjir bandang susulan yang terjadi di Kabupaten Gayo Luas, Aceh menyebabkan jalan tergenang. Kendaraan yang melintas harus berhati-hati karena arus yang deras. Banjir juga merusak perkebunan dan juga persawahan sehingga warga belum dapat menggarap lahannya yang masih tertimbun lumpur dan juga kayu. Warga berharap pemerintah dapat segera memulihkan dampak bencana dengan menormalisasi aliran sungai agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal. Memang ada pendangkalan, tapi kalau volume debit airnya terlampau banyak, memang tidak mencukupi lagi untuk jalannya ke sampai meluap. Kiranya ya sesegera mungkin kiranya dapat dibuatkan bendungan, normalisasi sungai ini sehingga kami masyarakat ini bisa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa, yaitu bersawah. Karena selama ini sawah kami yang terdampak ini memang sudah ya lumayan. Pemirsa, banjir susulan di Gayo Luas, Aceh menyebabkan jembatan penghubung antar desa ambruk. Selain itu pemirsa, mobil dinas camat yang berada di atas jembatan ikut hanyut terseret arus. Sebuah mobil dinas milik Camat Pantan Cuaca, Gayo Luas, Aceh hanyut terbawa arus sungai. Peristiwa ini terjadi pada Kamis sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Desa Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, tepatnya di jembatan penghubung Desa Seneren dan Desa Kurnia. Mobil dinas ini diketahui terjebak di atas jembatan sejak banjir bandang dan tanah longsor pertama melanda wilayah Gayo Luas, Aceh pada 26 November 2025 lalu. Derasnya arus air susulan akibat hujan deras menyebabkan struktur jembatan tidak mampu menahan arus hingga akhirnya ambruk dan menyeret mobil ke dalam sungai. Warga yang berada di lokasi kejadian sempat berupaya melakukan penyelamatan agar tidak terseret lebih jauh oleh derasnya arus sungai. Hingga saat ini mobil masih berada di aliran sungai dengan kondisi terendam.
Dari Kabupaten Gayo Luas, Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Sementara warga di desa Balingkarang, Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang masih terisolir pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Sementara untuk akses transportasi, warga terpaksa menggunakan perahu kecil menerjang arus sungai. Pasca jembatan penghubung desa Balingkarang, Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh putus diterjang banjir bandang dan tanah longsor, warga terpaksa menyeberangi sungai untuk mengambil bantuan logistik menggunakan perahu kecil. Untuk sekali penyeberangan, warga harus membayar Rp20.000. Penyeberangan antar desa di pedalaman Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak parah bencana banjir bandang ini hanya bisa dilakukan kala aliran sungai dan debit air normal. Jembatan kan belum jembatan sudah rusak Pak, jadi kami memakai seperti boot itulah Pak penyeberangannya. Cuma bisa muatnya cuma 2 Pak. Jadi 2 transportasi dari seberang ke seberang ini dan pakai boot aja. Warga terisolasi ini masih merasa khawatir dengan banjir susulan saat hujan deras kembali melanda desa mereka. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca bencana di Provinsi Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak. Salah satunya jembatan Krueng Butong di Kabupaten Aceh Jaya yang menghubungkan Aceh Jaya dengan Nagan Raya. Pemirsa, sejumlah alat berat terus bekerja untuk memulihkan akses transportasi yang sempat terputus akibat bencana banjir dan longsor. Penanganan darurat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemda dan juga pihak terkait. Agar mobilitas masyarakat dan juga penyaluran bantuan tetap berjalan, Kementerian Pekerjaan Umum membangun jembatan sementara. Akses jembatan Krueng Butong kini sudah bisa dilalui secara terbatas sambil menunggu perbaikan permanen. Jembatan Krueng Butong merupakan jalur penghubung utama antara Aceh Jaya dan juga Nagan Raya. Kehadirannya menjadi penting bagi aktivitas warga dan juga distribusi logistik dan bantuan di wilayah terdampak. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungannya ke lokasi bencana di Aceh Tamiang pada Kamis pagi. Presiden meninjau pembangunan hunian sementara yang dibangun Danantara untuk warga terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo Subianto meninjau struktur dan fasilitas hunian yang dibangun BPI Danantara bernama Rumah Hunian Danantara di Kebun Tanjung Semantoh, Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis pagi. Presiden melihat langsung kondisi bangunan serta kelengkapan fasilitas yang disiapkan bagi warga terdampak. Hunian ini dilengkapi berbagai fasilitas pendukung antara lain toilet, kamar mandi, dapur umum, musola, serta taman bermain. Hunian ini juga dilengkapi fasilitas tempat tidur, kipas angin, serta akses wifi gratis untuk menunjang kebutuhan dasar para penghuni. Sebanyak 198 unit telah selesai dibangun pada 1 Januari 2026, disusul total 600 unit yang akan siap huni pada 8 Januari 2026. Danantara menargetkan pembangunan hunian secara keseluruhan mencapai 15.000 unit dalam 3 bulan. Itu ya, saya terima kasih sekali lagi. Saya nanti minta koordinasi yang ketat karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Nah, ya kan? Tiga provinsi yang rusak berat. Apakah yang 15.000 nanti bagian dari 90.000 itu? Itu yang harus dibicarakan. Ya. Usai meninjau pembangunan hunian sementara, Presiden menggelar rapat terbatas dengan 10 Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati Aceh Tamiang. Pemirsa, di tengah kritik sejumlah kalangan terhadap penanganan bencana Sumatera, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jika salah satu tugas pejabat adalah dikritik.
Prabowo pun mengimbau pada para pejabat untuk tidak anti dan juga selalu siap jika dikritik. Saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? Hanya datang melihat. Ya, saudara-saudara, serba susah. Menteri tidak datang dibilang tidak peduli. Menteri datang, ya masa menteri ikut macul? Bukan itu. Pejabat datang, pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat. Kan begitu. Saya datang ketemu gubernur, ya gubernur sampaikan kita butuh ini, kita itu, Pak ada usul ini, ada. Saya tahu langsung. Saya bisa cek. Kan begitu ceritanya. Ya. Jadi ini ada, tapi ya mudah-mudahan saudara saya percaya dengan bukti. Jadi saya sampaikan ke saudara, para pimpinan, para menteri, para kepala badan, gubernur, semua. Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah, siap untuk tapi tidak boleh kita tidak boleh kita terpengaruh dan tidak boleh kita patah semangat.